halo, sekarang kita sudah sampai di dermaga Pulau Pramuka. Pramuka sih Pulau Kelapa. Jadi kita sampai di Pulau Kelapa, habis ini kita langsung kumpul sama teman-teman Pulau Harapan, lanjut ke acara untuk teman-teman masyarakat di sini. Yuk, kita pergi. Hai, sekarang kita di SD Kelapa 01. Jadi kita tadi baru menyelesaikan kegiatan masyarakat. Salah satunya nonton bareng bersama adik-adik kita kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kemudian juga ada games, seru banget di sini. Selain itu juga ada pelatihan hidroponik dan satu lagi pelatihan membuat tas perca. Jadi yang pasti kita senang banget bisa bertemu dengan teman-teman di sini, ada di sini dan juga masyarakat di Pulau Kelapa dan juga Pulau Harapan ya bersama ya. Jadi semoga berguna dan saya bertemu besok di Hari Inspirasi. Nama saya Amelia Sari, umur saya 12 tahun. Saya kelas 6 SD. Saya sekolah di SDN Pulau Kelapa 01 pagi. Cita-cita saya kalau sudah besar akan menjadi model dan artis internasional. Mata pelajaran favorit agama sama matematika. Habis sekolah SD mau MTS, habis MTS lalu pergi ke Jakarta mau mondok. Pengen mendalam ilmu agama. Cinta itu buta dan tuli, tak melihat, tak mendengar, namun datangnya dari hati, tidak bisa diungkiri, itu benar, memang benar. Kalau saya mah biar dia nggak bisa bicara, yang penting dia bisa nulis. Kan sekolah madrasah apa, saya bilang sama gurunya, gini Bu, anak saya nggak bisa bicara, bagaimana apa bisa? Bisa Bu, nggak apa-apa. Mentang-mentang nggak bisa bicara, nggak disekolahin, kan salah dari orang tuanya. Tahun 2014 tadi ya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan kepada Bupati untuk membuat di Pulau Seribu itu adalah sekolah inklusif. Sekolah inklusif itu di mana sekolah-sekolah negeri reguler biasa bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan itu pun difasilitasi oleh sekolah pendidikan. Artinya guru-gurunya diberikan pembinaan selama 6 bulan. Disekolahkan di UPI Bandung, ada beberapa guru yang dijadikan sampel di sana untuk nantinya akan menggetuk telurkan kepada teman-teman yang ada di pulau. Jadi kita anak-anak itu kita perlakukan sama dengan anak-anak normal. Dari awal itu ketika mereka masuk kemari, anak itu tidak terlabelisasi anak berkebutuhan khusus, karena rata-rata lingkungan bermain mereka di anak-anak situ. Jadi yang masuk kemari ya di anak di lingkungan situ termasuk anak ABK yang tidak ABK, itu mereka dari kecil sudah bermain membaur. Jadi saya pikir tidak ada kesulitan untuk beradaptasi dengan mereka. Jadi saya rasa tidak ada tip khusus ya, tapi komunikasi yang penting kita tetap jalan, baik itu sama orang tuanya termasuk sama anaknya. Ada beberapa anak yang sudah kita rekomendasikan semacam Mamika yang sudah bisa dilakukan, terus ada anak berkebutuhan yang punya prestasi lebih seperti Amelia. Itu anak-anak memang yang sering kita komunikasikan, sering kita hadirkan,
termasuk ketika ada hal-hal yang sifatnya urgent sekali, orang tuanya kita panggil virtual. Sekarang kita di hari inspirasi di SD Kelapa 01 dan kita baru aja selesai upacara bendera. Yang memang udah lama kita nggak melihat upacara bendera di SD. Dan habis ini kita langsung akan perkenalan sama adik kita dan juga ada senam flash mob. Tunggu ya. Pasti bisa. Saya ingin jelaskan mengenai Kalau yang ini ikan apa? Jadinya kayak gini, nah ini namanya tenun, mesin tenun. Awalnya saya tidak bisa ikut kegiatan seperti ini, sebenarnya berminat, cuma tidak bisa ikut kegiatan seperti ini karena dikendala waktu. Pekerjaan saya yang menuntut waktu lebih dan sibuk. Akhirnya pada saat sekarang ada kesempatan dan banyak waktu luang, saya ingin membuat diri saya lebih berguna bagi nusa dan bangsa, bisa berguna bagi orang lain, bisa saling membantu. Dan akhirnya ada takdirnya teman saya yang memperkenalkan saya pada kegiatan ini. Polisi, kenapa mau jadi polisi? Karena tangkap orang. Diam. Orang apa yang kita ditangkap? Maling. Maling. Saya hari ini saya ngajar adik-adik dari kelas 3, 5, dan 6 dan rasanya senang banget karena mereka ternyata jauh antusias daripada yang saya bayangkan. Semangatnya luar biasa banget, aktifnya luar biasa banget dan mereka kreatif dalam membuat setiap kreasi yang saya ajarkan kepada mereka sendiri. KIJP yang sekarang saya ikuti ini adalah KIJP saya yang ketiga, ya, karena di 2 sebelumnya saya berada di Pramuka dan seperti karakteristik adik-adik kita di kepulauan, mereka memiliki karakter yang keras dan agresif. Namun saya lihat di SDN 02 Kelapa ini, adik-adik kita terlihat lebih agresif, ya, dari anak pulau yang lainnya. Sebenarnya agak di luar ekspektasi gitu kan. Ternyata adik-adik ini ada yang memang unik, seru. Anak SD Kelapa 1 ini luar biasa hiperaktif. Betapa bahagianya setelah saya ikutan acara komunitas inspirasi Jelajah Pulau. Di kelas 6B itu saya bercerita bahwa
kalau seniman-seniman itu punya karya-karya, nah ada orang di balik itu yang menyelenggarakan sebuah pameran seni rupa gitu buat mereka. Dan ya mereka sih iya aja. Siapa yang menjadi manajer seni? Nggak ada sih. Tetap gak ada yang angkat tangan. Banyak hal-hal yang positif ditularkan untuk masyarakat yang insya Allah dan harapannya dapat berguna buat warga di Pulau Kelapa. Saya bisa mengenalkan tenun ke anak muda, generasi muda tentang tenun Indonesia itu sendiri. Benar-benar bikin sadarnya udah bingung gini, Pak boleh bisa pulang nggak, boleh bisa istirahat nggak? Waktu pertama kali ngajar, pagi-pagi di kelas, 4. Waktu itu ngajarinnya, akhirnya ngajarin nanti. Selain bisa berinteraksi dan memberi inspirasi bersama anak-anak SD, saya juga bisa berinteraksi bersama masyarakat dan para relawan lainnya. Gue pertama kali ngelihat kehidupan di pulau yang ternyata beda banget sama anak-anak di daratan. Kalau buat di Pulau Kelapa, banyak anak-anak berkebutuhan khusus di kelasnya. Kali masuk kelas selalu diajakin foto. Akhirnya selesai juga komunitas jelajah pulau di Pulau Kelapa di SDN 01, dan kita tadi seru banget karena kita mengajar atau memberi inspirasi di 12 kelas, dan ditutup dengan kita bermain mozaik dimainkan oleh sekitar 300 anak. Yang pasti kita pengen balik lagi ke sini untuk inspirasi lebih banyak lagi anak-anak muda, anak-anak kecil juga, dan pasti juga kita akan terus datang ke berbagai pulau di Indonesia untuk berbagi inspirasi ini. Terima kasih.